Bagus. Berikutnya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, tahapan proses pengolahan informasi. Pemaparan, kemudian perhatian, pemahaman, penerimaan, dan retensi. Nah, kemudian retensi itu adalah tidak lain menyimpan ingatan ke dalam memori. Ya, nah, nanti kita bahas di belakang. Ya. Nah, ini sedikit pengertian apa yang kita maksudkan dengan pemaparan. Jadi pemaparan ini tidak lain adalah apa namanya? Oke, sekarang nih supaya mahasiswa tidak mengantuk nih ya. Coba kita lihat nih partisipasinya. Oke, ya. Oke, kita apa namanya para mahasiswa nih ya. Coba wah ini namanya nggak kelihatan nih ya. Wah nggak nampak sekaligus nih. Oke, gimana caranya supaya nampak? Oke, sekarang volunteer aja coba ya. Langsung bicara ya. Ini dari saya nggak nampak suaranya apa nih namanya ya. Karena ini untuk kepentingan administrasi. Oke, siapa yang ingin membacakan? Tolong dibacakan. Langsung saja. Ya, volunteer. Silakan. Ya, silakan. Saya Pak. Ya, oke, bacakan. Pemaparan. Pemaparan stimulus yang menyebabkan konsumen menyadari stimulus tersebut melalui panca inderanya. Perhatian. Kapasitas pengolahan yang dialokasikan konsumen terhadap stimulus yang masuk. Pemahaman atau interpretasi terhadap makna stimulus. Penerimaan, yaitu dampak persuasi stimulus kepada konsumen. Dan retensi, yaitu penglihatan makna stimulus dan persuasi keingatan jangka panjang. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Natasha, Pak. Natasha. Terima kasih, Natasha ya. Oke. Sama-sama, Pak. Ini kita lihat, jadi dari mulai tadi pemaparan sampai dengan retensi. Nah, inilah 5 tahapan dari pengolahan informasi. Oke, baik, kita akan bahas berikutnya ya. Jadi ini tahap pertama dari pemaparan, ini yang kita sebut dengan tahap pertama dari proses pengolahan informasi itu adalah pemaparan. Nah, ada beberapa di sini ya. Jadi ada beberapa yang harus kita pahami konsep, yaitu 3 konsep utama nih. Yang pertama yang kita sebut dengan sensasi, yang kedua ambang absolut, yang ketiga ambang berbeda. Nah, jadi 3 konsep utama ya. Jadi 3 konsep utama yang ada dalam pemaparan ya. Nah, jadi pemaparan ini bagaimana siapapun, terutama pemasaran, pemasar, produsen itu dia harus berkepentingan ya memaparkan informasi produknya kepada konsumen. Nah, dalam bentuk iklan, dalam bentuk kemasan. Nah, dia karena supaya konsumen menyadari. Nah, dari situ kalau konsumen hafal, aware, sadar ada produk, ada kemasan menarik, nah terjadi yang disebut dengan sensasi. Jadi sensasi ini adalah respon langsung dan cepat dari panca indera terhadap stimulus yang datang. Ya, jadi ketika kita memperhatikan, sadar ada iklan, nah ini terjadi sensasi. Ada orang yang menepuk sebelah Anda. Nah, ini juga yang kita sebut dengan sensasi. Ya. Nah, jadi sensasi itu dipengaruhi oleh ambang absolut. Ya. Apa yang kita maksud dengan ambang absolut? Ambang absolut ini adalah jumlah minimum intensitas atau energi stimulus yang diperlukan oleh seseorang konsumen agar ia merasakan sensasi. Nah, titik di mana seorang konsumen merasakan perbedaan ada dan tidak ada dari suatu stimulus. Nah, inilah yang disebut dengan ambang absolut stimulus bagi konsumen tersebut. Ya, saya berikan contoh. Coba jawab pertanyaan saya. Kalau Anda berada di jalan tol, sedang menjadi penumpang lah, ya naik bus atau bawa ikut dengan mobil kawan atau orang tua. Nah, billboard yang di depan Anda itu nampak oleh Anda tulisannya terbaca itu kira-kira jarak berapa meter? Coba, kira-kira. Coba semuanya tuliskan. Berapa meter Anda melihat ya
bisa melihat billboard tersebut. Coba tuliskan. Oke. Ya, 100 meter. Oke, berapa lagi? Ya, 100 meter, 100 meter. Ya. Oke, 100 meter sampai 200 meter. Wah, 50 meter. Oke. Tergantung besar kecilnya. Oke lah, dari tulisan billboard yang paling besar lah, coba ya. Oke, betul, tergantung tulisannya. Tapi tadi ada ukuran yang maksimal. Oke ya, ternyata bervariasi. Kalau saya karena sudah tua, ya mungkin perlu 50 meter baru lihat. Ya, 100 meter tuh jauh. Nah, ini karena Anda anak muda, ya, jadi masih sehat. Nah, itu yang disebut dengan ambang absolut, ya. Saya ulangi. Itu yang disebut dengan ambang absolut. Jadi jarak minimum kita bisa menyadari ada sesuatu, ya. Contohnya tadi ada iklan di hadapan kita. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ambang absolut, ya. Seringkali kalau kita perhatikan, ya, apa namanya, iklan berulang kali disampaikan, ya. Nah, kalau iklan terus-menerus disampaikan, ini seringkali yang kita sebut dengan advertising wear out. Karena orang menjadi bosan, terjadi adaptasi. Nah, coba ya, apa yang Anda lakukan kalau nonton TV ada iklan? Coba, ketik semuanya. Ayo, tuliskan. Apa yang Anda lakukan? Ganti channel, main HP. Oke, apa lagi? Terus, nyanyi, ambil snack, tidur. Oke, ganti TV, ganti channel. Oke, terus, nggak ditonton. Oke, apa lagi? Ambil makanan, matiin TV, tetap ditonton ya. Ganti channel. Oke, terus apa lagi? Apa yang Anda lakukan? Oke, ayo semuanya berpartisipasi. Ya, ganti channel. Oke, tertidur. Oke. Ganti channel. Oke, terus apa lagi? Oke. Oke, ya. Nah, ini menarik nih. Ternyata para mahasiswa itu melakukan perilaku yang disebut dengan zapping. Ya, saya ulangi. Perilaku zapping. Jadi, melakukan kegiatan lain atau berpindah channel, tidak menonton iklan. Nah, jadi sesungguhnya iklan itu efektif atau enggak? Nah, ini pertanyaan yang paling mendasar mungkin. Ya. Jadi, dan ini tantangan bagi orang yang membuat iklan untuk tadi bagaimana menghindari kebosanan. Ya. Bagaimana menghindari orang zapping. Nah, ini dia, ya. Nah, karena itu coba sekarang sebelum nonton YouTube, terutama yang YouTube-nya banyak ditonton orang, muncul iklan. Nah, coba apa yang Anda lakukan ketika mau nonton YouTube? Ya. Oh, skip. Oke, nunggu 5 detik berarti ya. Oke, skip ad. Di skip. Oke, ya. Skip. Oke, ya. Skip. Oke, ya. Ini juga sama. Ini juga zapping, ya. Karena itu tadi YouTube pinter, 5 detik. Dia tahu konsumen belum tentu melihat iklan semuanya. Tapi dipaksa nonton iklan selama 5 detik. Karena baru 5 detik, setelah itu baru bisa di-skip ya. Nah, tapi ternyata para mahasiswa banyak yang men-skip ya. Nah, sementara YouTube itu punya banyak uang tuh dari iklan ya. Para YouTuber dapat uang karena ada iklannya ya. Nah, karena itu tantangannya ini ya. Dengan membuat variasi iklan. Nah, ya. Nah, ini contohnya, ya. Don't miss any opportunity. Opportunity knocks once. Nah, pesannya sama, ya. Manfaatkan kesempatan. The Yakult Life, The Yakult Life. Nah, ini pesannya. Iklan Yakult yang bervariasi, tapi munculkan pesan yang sama. Pesan yang sama itu adalah tadi jangan lupa minum Yakult dan kemudian tadi
Kalau ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Karena kesempatan katanya hanya mengetuk pintu itu sekali. Nah, jadi kalau kita tidak manfaatkan, nah artinya untuk hidup sehat itu hanya sekali. Ya nggak bisa berulang kali. Jadi dari mulai sekarang harus hidup sehat. Nah ini pesan ya dari Yakult tersebut. Nah yang berikutnya adalah yang kita sebut dengan ambang berbeda. Jadi faktor kedua yang mempengaruhi, saya ulangi ya, faktor kedua yang mempengaruhi sensasi adalah ambang berbeda. Apa yang dimaksud dengan ambang berbeda itu? Yaitu perbedaan terkecil yang dapat dirasakan antara dua stimulus yang mirip, disebut sebagai ambang berbeda. Ya, jadi ini diaplikasikan ya kalau orang ingin naikkan harga atau orang ingin menurunkan harga. Nah, konsumen merasakan ada penurunan harga itu berapa persen. Nah, ya. Ini yang disebut dengan ambang berbeda. Nah, coba pengalaman para mahasiswa nih. Kapan terakhir kali beli barang itu diskon dan diskonnya berapa persen? Anda tertarik untuk beli barang kalau diskonnya minimal berapa? Ah, itu mungkin pertanyaannya. Coba tuliskan. Ya, para mahasiswa. Oke, 20%, 50%, minimal 50%, oke. 30%, nah ya diskon 75%, 50%, nah, minimal 30%, nah, minimal 40%, nah ya. Oke, bagus nih. Ah, kita sudah punya angka nih ya. Angka yang kita sebut dengan ambang berbeda. Nah, ya. Jadi kebanyakan minimal adalah 30%. Nah, ini baru menjadi daya tarik. Nah, ini penting nih. Ini harus jadi masukan ya. Jadi masukan pengiklan produsen. Kalau mau menurunkan harga jangan kurang dari 20%. Nah, ini yang kita sebut dengan konsep JND. Ya. Jadi ini adalah dijelaskan oleh ilmuwan Jerman abad 19 yang bernama Ernst Weber yang mengemukakan bahwa JND ya just noticeable difference antara dua stimulus bukan jumlah absolut tapi jumlah relatif terhadap intensitas stimulus. Jadi kalau kita perhatikan di sini delta I ini perbedaan terkecil dari intensitas stimulus yang diperlukan untuk menghasilkan JND. Nah, intensitas stimulus awal sebelum ada perubahan, kemudian ini konstanta. Nah, jadi konstanta inilah yang disebut dengan berapa persen ya perbedaan tersebut. Ya, jadi berapa persen turun harga. Nah, jadi produsen harus mempertimbangkan bahwa oke, supaya dilihat ini harga turun, nah kalau dari survei kepada para mahasiswa tadi minimal 20%. Ya, minimal 20%. Nah, jadi saya perhatikan ini. Nah, ini contohnya. Jadi di sini bukan jumlahnya absolut, tapi persennya. Ya. Jadi semakin besar intensitas stimulus awal, maka semakin besar jumlah perubahan stimulus yang dibutuhkan agar stimulus kedua dapat dirasakan perbedaannya dengan stimulus awal. Nah, jadi di sini I ini harga awal, ya. Kemudian K ini persen perubahan, delta I perubahan harga. Nah, kemudian harga akhir. Nah, ini contohnya produknya beras rojo lele dengan Pizza Hut large. Nah, ini angkanya masih yang lama ya. Sekarang Pizza Hut yang besar 150.000 ya. 125 sampai 150.000. Nah, jadi kita lihat di sini. Jumlahnya sama harganya berubahnya, tapi persennya berbeda. Nah, jadi yang diperhatikan itu adalah persen ini. 100%. Jadi berapa harga awal, kemudian berapa harga setelah diturunkan, perbedaan itu berapa persen. Nah, dari survei konsumen tadi at least 20%. Ya. Semakin tinggi, maka orang semakin berminat untuk mempertimbangkan apakah beli diskon atau tidak. Tapi pada intinya adalah konsumen menyukai diskon. Nah, ini kok. Jadi ini salah satu aplikasi dari konsep ambang berbeda. Nah, jadi salah satu penerapan yang paling populer dari hukum Weber ini adalah pada penetapan harga. Ya.
Nah, ini menarik nih ya. Jadi buku beberapa tahun yang lalu sudah mengatakan para pengecer tuh punya konsensus K-nya perubahannya itu 20%. Jadi kalau harga ingin terlihat ada penurunan, tetapkan 20%. Nah, ternyata benar tadi ya, minimal para mahasiswa menuliskan 20%. Supaya apa? Supaya orang mengenali, oh terjadi penurunan harga. Nah, ya, terjadi penurunan harga. Nah, jadi pemasar dan produsen menggunakan konsep GND ini, pertama tujuannya, agar perubahan negatif produknya tidak nampak oleh konsumen. Nah, jadi kalau tadi ada perusahaan coklat, karena biaya naik, dia akan menurunkan kandungan coklatnya. Nah, berapa persen, berapa gram coklatnya itu dikurangi, supaya tadi konsumen tidak merasakan ada perbedaan rasa coklat. Tapi dari sisi biaya, terjadi pengurangan yang besar. Dikurangi 1% rasa coklatnya, kandungan coklatnya. Kalau ditotal dengan sekian ratus ribu produk, nah tentu ini akan terjadi penghematan. Nah yang kedua, perubahan positif ya terhadap produk yang ini harus terlihat oleh konsumen. Misalnya perbaikan kemasan, peningkatan kualitas produk, atau penurunan harga. Jadi kalau dia melakukan perubahan positif, itu agar konsumen merasakan perubahan itu. Misalnya kualitas yang bagus, apanya yang bagus. Nah itu harus nampak. Atau penurunan harga. Jangan sampai supaya dirasakan oleh konsumen. Tapi sebaliknya kalau naikin harga jangan sampai dirasakan oleh konsumen. Ya, oke. Nah coba saya ingin tahu berapa persen kenaikan harga dari kuota Anda sehingga menyebabkan Anda beralih ke merek provider lain. Coba ya, kalau provider itu tetap harganya. Coba berapa? Kenaikan harga yang Anda bisa toleransi dari provider kuota yang Anda gunakan sekarang. Coba ya. Oke, 50%, 10 sampai 20%. Oke, 10%, 5%, oke. 10%, oke. 100%. Oke, bagus ya. Oke. Ya, 10 kurang dari 5%. Oke, ya ini sensitif nih ya. Jadi kalau urusan kota masa sensitif nih. Kalau naik saja 10% itu bisa beralih ya ke provider lain. Nah, ini harus hati-hati nih. Oke, bagus ya. Ini Anda sudah bisa mengaplikasikan ini ya. Jadi kalau naik 20% pasti mahasiswa pindah ke provider. Oke, baik ya. Bagus. Oke, sekarang nah, bentuk lain dari aplikasi JND ini, misalnya produsen tisu mengurangi jumlah lembar tisu ya dari 250 ke 230. Nah, tapi supaya tidak terlihat berubah, volume kemasan tidak berubah. Harga tetap. Nah, sehingga dia mendapatkan keuntungan. Yang kedua, pasta gigi Pepsodent. Nah, saat ini menggunakan plastik berwarna perak. Sebelumnya Oke, saat ini menggunakan plastik ya. Sebelumnya mereka menggunakan kemasan aluminium dengan warna perak yang sama. Nah, mereka melakukan perubahan dari sisi bahan baku itu terjadi penghematan. Tapi supaya konsumen tidak merasakan perbedaan yang drastis, jadi warnanya sama. Nah, Aqua adalah merek air minum dalam kemasan yang besar di Indonesia. Produsen melakukan pembaruan terhadap desain kemasan produknya yang terkenal, namun tidak ingin kehilangan simbolnya yang khas, yang telah dikenal oleh bertahun-tahun. Nah, ini contohnya. Nah, ya. Jadi kalau kita perhatikan, dia sedikit-sedikit berubah, ya, sehingga menjadi kemasan seperti sekarang. Dulu tidak ada tulisan Danone. Nah, sekarang muncul tulisan Danone.